Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi ya. Ada beberapa Bapak Ibu yang pernah bertemu dengan kami, dan hari ini saya senang sekali boleh melayani kembali tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kami hadir di tempat ini, kami akan bicara tentang keluarga. Tadi temanya oasis atau foto morgana begitu ya. Tetapi kami sekali lagi selalu mengatakan bahwa keluarga kami juga bukan keluarga yang sempurna, begitu ya. Kami juga terus berjuang bagaimana keluarga kami terus boleh dinikmati di dalam setiap anggota keluarga kami. Bagaimana kami berjuang bersama-sama menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana terus berjuang menikmati anugerah Tuhan, ya apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kami akan men-sharingkan bagaimana kami juga bersama-sama berjuang bersama dengan Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Karena tantangan zaman ini luar biasa, ya. Kalau saya lihat anak-anak sekolah dari anak-anak kecil, gitu ya, anak-anak SD berangkat, ada yang udah masuk jam 7 kurang seperempat ya, gitu kan ya. Kemudian mereka bisa masuk jam 2. Kadang-kadang mereka lanjut les, begitu. Bisa sama-sama jam 6 baru nyampe rumah, begitu ya. Jam 6 nyampe rumah, kemudian cuma makan buru-buru, masuk kamar masing-masing karena mesti mengerjakan tugas, ya. Orang tua yang bekerja, papa yang bekerja, mama yang bekerja, pulang nyampe datang rumah juga capek, begitu ya. Capek, baca koran, cuma nanya, "Nak, besok ada ujian nggak? Ada ulangan nggak? Udah kerjain PR belum?" Kemudian mereka juga sama-sama sibuk. Ada yang pelayanan mesti rapat di gereja, begitu ya. Ada yang mesti mau refreshing baca koran atau main game sendiri, begitu ya. Ada di dalam satu rumah bersama-sama, tetapi di dalam hati yang berbeda dan jiwa di tempat yang berbeda, begitu ya. Di kamar masing-masing. Setiap pagi mungkin pagi-pagi ketemu, dan ketemunya bukan cuma sebelah selamat pagi dan bisa sempat baca doa bersama-sama, tapi rebutan kamar mandi. "Ayo dong cepetan, udah telat nih, cepetan," begitu ya. Saudara-saudara sekalian, ini bukan suatu hal yang aneh, gitu ya. Dan banyak sekali di kota Jakarta ini kita didorong dan terpaksa diciptakan seperti itu, ya. Banyak anak-anak yang datang dan masuk ke dalam rumah untuk tadi hanya untuk berteduh dan ambil mesin ATM, ya. Datang ke rumah minta uang sama papa mama, terus kegiatan lagi di luar, begitu ya. Saudara-saudara sekalian, Jakarta yang kota begitu sibuk, begitu cepat, ya. Mungkin ini mungkin Singapura lebih cepat lagi sih ya. Kemarin kami baru pulang dari sana, semua orang jalannya cepat, nggak ada yang tengok kanan kiri. Waktu tanya semua orang cuma nanya begini menghadap gitu ya. Kalau di Indonesia kita masih ada orang tanya, kita masih ladenin gitu ya, tanya jalan segala macam masih sempat begitu. Tapi di Singapura lebih cepat lagi. Dan di sana saudara-saudara sekalian, kami sempat melayani anak-anak di sana. Anak-anak di sana lebih kenal suster atau mbaknya, ya, ketimbang mama papanya. Kami pernah melayani satu retret, waktu berpisah dengan mama papanya, ya, semua dengan tenang bilang, "Mak, bye, begitu ya. Tapi waktu suster-susternya mau keluar kelas, saudara-saudara sekalian, jadi ikut susternya retret ya. Suster-susternya mau keluar kelas, mereka menangis sampai menyayat hati. Kami bingung begitu ya. Tadi waktu ditinggal papa mamanya semuanya bye gitu, rasanya nggak kenapa-napa begitu ya. Tapi giliran susternya, mbaknya mesti keluar, anak-anak itu menangis dengan merintih-rintih begitu. Saudara-saudara sekalian, mungkin waktu zaman saya waktu kecil, mama saya ada di rumah ya. Mama saya full time mother, kami punya toko di rumah. Jadi setiap pulang sekolah saya ketemu mama sama papa. Papa saya seniman, kami sebuah percetakan, jadi semuanya di rumah ya. Tapi zaman ini mungkin jadi sangat sulit. Kalau buka toko, tokonya juga rame, sibuk ya. Kalau tokonya sepi kita jadi takut. Yang saudara-saudara jadi pertanyaannya, seperti MC yang tadi katakan ya. Saya akan bacakan dari ayat 20 ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini, keluarga itu bukan timbul dengan begitu saja, gitu ya, seperti binatang, ketemu laki sama laki-laki, binatang laki-laki dan binatang perempuan, begitu ya. Kemudian mereka ada nafsu birahi di antara mereka, kemudian mereka saling mendekati, mereka kemudian beranak, bercucu, begitu ya, dan begitu seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan diciptakannya manusia. Ya, Tuhan sendiri yang merancangkan adanya ikatan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita di waktu-waktu ke depan ini, beberapa waktu ini, kita akan belajar apa sih yang dikatakan keluarga sebagai rancangan Allah. Apakah rancangan Allah itu hanya menjadi angan-angan yang indah, ya? Tentunya waktu kita mau menikah, kita punya bayangan. Banyak sekali orang yang mau menikah, waktu saya melayani persiapan pernikahan, katakan, kira-kira apa yang kamu mau lakukan dalam pernikahan kamu? Mereka mengatakan pasti mau punya anak, laki dan perempuan, mau tungguin anaknya sampai besar, begitu ya. Tapi saya juga sangat-sangat terkejut ketika ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, kemudian ketemu lagi dengan saya dan mengatakan, kayak ini udah gak kuat, saya mesti ke pengadilan. Sedih sekali, begitu ya. Nah, saya bilang, kamu pacaran berapa lama? 6 tahun. Menikah berapa lama? 3 tahun. Tapi udah gak kuat, katanya ya. Salah kali waktu itu. Wah, saudara-saudara sekalian, ya. Lalu apakah pernikahan itu? Apakah keluarga bagi kita? Dan apakah rancangan keluarga bagi Allah yang menciptakannya, yang berinisiatif membentuknya? Ya. Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai. Saya akan inilah keluarga kami, begitu ya. Sekarang yang kecil itu Elizabeth sudah besar seperti ini. Ya, jadi kami ini mempunyai 2 orang anak kami yang pertama Daniel. Saat ini dia sedang studi di Amerika. Dia sekarang masuk college ya, tingkat pertama. Kemudian Elizabeth, anak kami kelas 6 SD ya, jadi lumayan, di rumah masih ada 1 anak. Kemudian saya dan kami Dodi, kami berdua melayani Yayasan Unike, yayasan yang menjadi partner bagi keluarga muda. Oleh karena itu hari ini kami melayani tentang pembinaan keluarga, karena kami melayani di sebuah yayasan yang memang yang kami lakukan adalah membina dan memperlengkapi keluarga-keluarga. Kita akan masuk tentang ciri-ciri keluarga yang sehat itu seperti apa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saudara, kalau keluarga menjadi oasis, pasti keluarga itu keluarga yang sehat, begitu ya. Nah, apa sih tanda keluarga yang sehat? Yang pertama adalah menunjukkan saling tergantung. Saudara, apa sih saling tergantung? Saudara bisa evaluasi gitu ya, pada di rumah, apakah anak-anak saya menganggap keluarga sebagai bagian dari lingkaran dalamnya yang terdiri dari teman-teman yang paling setia. Nah, saudara, banyak survei mengatakan ketika anak-anak mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, siapa yang paling tahu? Orang tua ya. Puji Tuhan kalau begitu, saudara, ya Bapak Ibu. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika anak perempuan hamil di luar nikah, dia tidak bicara kepada orang tuanya, dia bicara kepada temannya. Ketika anak terjebak dalam kasus narkotika, yang paling tahu pertama kali adalah bukan orang tuanya, tetapi temannya. Itu fakta membuktikan itu, ya. Nah, saudara, apalagi di kota-kota besar. Nah, saudara, kenapa anak-anak bisa begitu? Nah, saudara, nanti kita bahas ya. Apa yang kita mesti perjuangin nih? Ketika anak-anak dapat nilai jelek di sekolahnya, apakah dia pulang-pulang, mah, aku nilai jelek, atau nilai itu diumpetin di kual diumpetin di dalam, atau dia palsu tanda tangan papa mama. Saudara, itu bukan cerita konon kabarnya gitu ya, itu cerita hari-hari kita. Lalu apakah anak-anak kita waktu dia menghadapi kegagalan, dia datang kepada papanya, papa aku gagal? Apakah anak-anak seperti itu? Oke, yang berikutnya, apakah identitas keluarga Anda? Apakah Anda mengusahakan semangat kebersamaan di dalam rumah Anda? Nah, saudara, seringkali ini menjadi hal yang sulit. Saya pun berjuang gitu ya. Bagaimana keluarga itu menjadi ada kebersamaan. Hubungan yang saudara yang terjadi adalah hubungan yang paling dekat pun termasuk hubungan orang tua anak
tidak menjamin bahwa hubungan itu akan berlanjut di kemudian hari. Nah saudara, anak-anak dekat sama orang tuanya waktu dia masih kecil. Tetapi waktu kita nggak membangunnya dengan nilai-nilai yang baik, masa remaja menjadi hanya cerita gitu ya. Masa remaja anak-anak akan hilang dari rumah. Nah saudara, kalau anak kecil cari mamanya karena dia memang butuh mamanya gitu ya. Tapi ketika anak SMP, SMA, dia hanya merasa butuh uang mamanya gitu ya. Selebihnya dia cari sendiri. Dia bisa cari hiburan sendiri. Nah saudara, bagaimana hari ini kita mau belajar bagaimana sih membangun suatu keluarga. Lanjut. Apakah keluarga Anda interdependen atau independen? Interdependen saling tergantung. Independen itu saling masing-masing, terlepas satu sama lain. Saudara kalau kita ditanya pasti kita maunya interdependen. Keluarga kita mau keluarga yang saling bergantung satu sama lain. Tetapi itu bukan hanya keinginan tapi butuh perjuangan. Bicaranya gampang gitu ya. Saya mau bangun keluarga yang anak-anak saya saling bergantung, saling tolong-menolong. Kalau sudah besar saling menolong gitu ya, saling akur satu sama lain. Itu pasti kerinduan orang-orang. Mamanya Yani seringkali bicara itu terus-menerus gitu ya. Mama sih nggak mau cari anak-anak mama supaya jadi orang hebat, tapi anak-anak mama mau jadi satu sama lain bisa saling akur. Waktu mereka menikah, rumahnya sudah pisah, tapi mereka menjadi keluarga yang dekat satu sama lain. Nah, struktur keluarga interdependensi atau saling tergantung ya. Interdependensi itu pertama ciri khasnya adalah nilai-nilai keluarga dapat diterima dan ditanamkan. Saudara, apakah waktu orang tua punya anak-anak menanamkan nilai-nilai keluarga itu, nilai itu dapat diterima oleh anak? Nah, saudara, kadang-kadang banyak kasus nilainya ada gitu ya, tapi tidak ada transferable-nya, tidak ada transfer dari orang tua tidak berjalan. Nah, saudara, seringkali di keluarga-keluarga Kristen saya katakan bukan motifnya yang salah. Tidak ada motif yang salah, tidak ada motivasi yang salah, tetapi metodenya gitu ya. Kita seringkali salah dan tidak mengerti bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kepada anak. Ada orang tua yang otoriter menanamkan nilai-nilai dengan begitu keras sehingga anaknya merasa itu oke, saya lakukan itu kalau ada papa mama. Tapi kalau papa mama tidak ada, sorry, saya udah nggak mau dengar. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Kira-kira kalau misalnya saudara-saudara masih muda, ingat-ingat nilai apa sih yang pernah ditanamkan oleh papa mama? Kalau saudara-saudara sudah lebih senior, nilai apa sih yang saudara-saudara tanamkan kepada keluarga Anda? Tadi kan kita mau bicara tentang nilai-nilai keluarga, ya sudah ada belum? Atau pokoknya dulu saya waktu kecil atau waktu saya bertumbuh dewasa, saya selalu diingatkan bahwa cari suami yang kaya gitu ya. Atau saya selalu diingatkan. Terus saya terangkan gitu juga. Cuma kalau mau jajan nggak boleh. Karena kasihan teman-teman jajan nih nggak jajan. Oke. Berarti mamanya bisa sering masak ya Pak ya? Iya. Tapi sekarang pasti Pak, selalu kangen makanan ibu dong ya berarti ya? Iya. Iya ya, karena dia makan dengan tes yang seperti itu. Kebetulan begitu ibu saya juga kerja, kantor kerja juga ada. Biasa. Tapi ya semua masak di rumah. Iya. Jadi makan bersama menjadi kenangan yang indah ya buat Iya, Bapak makan ya. bersama dan jajan tuh nggak penting. Karena ibu saya juga masakan bahwa jajan di luar tuh belum tuh bersih. Nah, gitu loh. Itu terkenal benar gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, nah ya. Ya, silakan Bu. Yang ibu ajarkan kepada anak atau yang tadi ya yang saya katakan ibu sendiri belajar dari orang tua ibu. Udah SMP. Kalau ada apapun, dia bisa kalau ada apa-apa. Jadi bagaimanapun kondisi anak kamu, datanglah kepada ibu, gitu ya, datanglah kepada mama, memang akan terima begitu ya. Oke, ya. Bapak-bapak nih, Pak, ini dimensif deh. Gimana Pak? Nilai yang Bapak berikan kepada anak-anak atau nilai apa yang Bapak teruskan dari keluarga Bapak? Keterbukaan, oke. Kalau dulu saya memang diajar waktu kecil, justru saya
kebalikan gitu ya, hidupnya itu keras, jadi harus terima apa adanya gitu, pokoknya apa yang sudah ditetapkan sama orang tua harus terima. Nah, terus saya juga kalau saya punya keluarga, saya nggak boleh seperti ini, harus belajar kan. Kalau ada anak-anak itu punya kesulitan apa, bicara gitu ya, belajar membuka diri, jangan sendiri gitu. Gak pernah Pak, jadi anaknya gagal atau melakukan kesalahan, terus ngomong, gak bisa terimanya. Oke, kadang-kadang terbuka itu jadi lebih sulit ya. Betul-betul. Jadi yang Bapak tanamkan juga tentang keterbukaan ya, anak-anak terbuka di dalam segala kegagalan dan kesuksesannya. Oke, terima kasih. Ibu nih yang Mas Muda. Bagaimana Bu? Kalau orang tua saya juga kan karena kami dulu masih belum terlalu mampu, jadi walaupun memang mereka kerja di rumah juga gitu, tapi dua-duanya kerja keras gitu, jadi memang kurang kedekatan orang tua sama anak agak kurang gitu. Nah, mungkin saya lebih beruntung gitu ya, masih kondisinya sudah nggak kayak orang tua dulu, jadi mungkin bisa lebih berbagi kedekatan, bisa lebih gitu. Jadi Bapak Ibu mempunyai kerinduan untuk membangun hubungan dengan anak-anak lebih dekat di masa lalu Ibu ya. Oke, terima kasih. Ya, Ibu yang senior. Iya, itu pesan papa saya anak dulu ya. Waktu masih hidup dulu mengatakan pada baju orang itu jangan malas, jujur, takut sama Tuhan, dan sama siapa mati-mati. Yang penting itu orang dia udah campur tuh mulut ya. Kita harus suruh minum. Jadi kalau nggak, jadi supaya dengan banyak musuh. Oh, ribut gitu. Oke. Dan itu Ibu lakukan juga kepada anak-anak. Iya. Oh, kalau ditanya anak-anak bisa jawab ya. sekarang. Takut akan Tuhan itu penting. Oke. Jujur dan malas. Jujur jangan malas dan takut akan Tuhan ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat tadi ya, waktu kita hidup membangun sebuah keluarga, kemudian kita mulai ingat-ingat nilai-nilai kita. Tadi Pak Dodi sudah katakan nilai-nilai keluarga dapat diterima dan ditanamkan. Apa sih gitu ya? Secara praktisnya kita mulai ingat. Iya ya, saya di dalam keluarga saya nilai keluarga saya apa? Nilai keluarga saya apa? Nah ini saudara-saudara penting sekali saudara-saudara tahu nilai yang anak-anak tahu ya, bahwa misalnya begini saudara-saudara, kalau saudara-saudara sekalian ke rumah seseorang ya, ke rumah seseorang, ini yang paling sederhana, gampang sekali ya. Waktu saudara-saudara datang ke rumah bertamu ke tempat orang lain ya, kemudian di mobil tuh saudara-saudara bicarakan apa? Misalkan saudara-saudara bicarakannya begini, tadi lihat nggak? Itu mobilnya yang terbaru loh, itu mereknya ini tuh harganya sekian miliar ya. Kamu tadi lihat nggak Mam? Itu kulkasnya itu ya 2 pintu. Aku kemarin baru lihat mobil kamu loh, itu kulkasnya segini. Tadi coba aku lihat berliannya semuanya, angkat berliannya, wah itu asli kayaknya loh gitu ya. Nah saudara-saudara, waktu kita berkunjung ke rumah seseorang, waktu kita bertamu, berbicara-bicara di dalam mobil, apa sih yang kita bicarakan setelah itu? Apakah kita membicarakannya seperti ini ya? Tadi ya, semua yang ada dalam rumah itu ya dengan nilai-nilainya, atau kita bicara seperti ini. Saya nggak nyangka loh ya, ibu itu tuh ya, walaupun sibuk, kok dia masih bisa ya kerjain pelayanan. Heran ya, bapak itu walaupun anak-anaknya semuanya jadi, kok bisa nggak sombong ya, cerita rendah hati sekali. Ya anak-anaknya sopan-sopan begitu. Saudara sekalian, ini nih ya, sebetulnya sangat lahiriah, sangat spontanitas. Nilai apa sih yang kita sedang mau tanamkan kepada anak-anak? Mengukur segala sesuatunya dengan tadi rupiah, atau tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebenaran. Nah itu artinya adalah tadi itu nilai-nilai keluarga. Jadi setiap kali nanti waktu, jangan salah kalau anak-anak kita bilang begini, kamu nih di sekolah nggak bener, gimana sih nilainya kok A-nya cuma 2 misalnya begitu, yang lainnya B semua, udah sekolah mahal-mahal. Anak kita akan bilang, berapa sih Mas? Nanti aku kerja aku ganti, begitu ya. Atau saudara-saudara sekalian kita bilang, nah nggak semua orang loh dapat anugerah bisa sekolah. Dan kalau kamu bisa sekolah, seharusnya kamu mempertanggungjawabkan anugerah itu sama Tuhan, karena itu adalah karunia. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang mau kita bicarakan kepada anak kita? Nilai apa yang mau kita tanamkan kepada anak kita? Ya,
Selalu kita bicara anak-anak kita nilainya jelek, selalu kita bilang gini, mau jadi tukang sampah, begitu ya. Ya, atau mau apa begitu ya? Kenapa? Selalu diukurnya kesuksesan belajar itu sama dengan menjadi orang yang bekerja dan yang berhasil. Keberhasilan selalu diukur apa sih mobil yang dia pakai, di mana sih dia tinggal, ya. Saudara-saudara saya, nilai tadi kembali, nilai apa sih yang saudara-saudara tanamkan dalam keluarga? Bagi saudara-saudara sekalian, ukuran seorang yang berhasil itu apa sih? Ya, yang berhasil itu adalah, nah coba, saudara-saudara boleh bicara di dalam hati saudara. Bagi saya orang yang berhasil adalah orang yang seperti apa? Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Saudara, di bagian nomor 2 ini ada satu kata kunci yang saudara tangkap gitu ya. Ayah ibu menanamkan nilai-nilai kepada anak melalui apa? Melalui pengaruh. Melalui pengaruh, melalui apa sih pengaruh? Melalui teladan. Nah saudara, kadang-kadang kita menanamkan nilai, kenapa anak-anak kita gak bisa terima? Karena kita selaku orang tuanya tidak melakukan nilai itu. Saudara, saya suka iklan rokok yang baru beberapa hari ini ya, saya suka yang ada di karpet, terus orang turun dari mobil. Saudara tahu kan? Satu, sepatunya mengkilap, mobilnya bagus. Yang terakhir itu mobilnya Innova, kotor, sepatunya kotor. Dibilang dicari yang kerja gitu ya. Nah saudara, kadang-kadang kita itu pemimpin mempengaruhi masyarakat begitu ya. Kalau pemimpinnya duduk di atas, anak buahnya sampai lurah-lurah sampai RT duduk di atas gitu ya. Tidak mau turun, tapi kalau pemimpin mau turun, saudara, anak-anaknya semua, anak buahnya sampai level paling rendah pun mau turun. Demikian juga di rumah kita. Kalau kita mengajarkan nilai hanya kognitif, hanya pengetahuan gitu ya. Misalnya tadi jangan jajan di luar, papanya tukang somelan diambil. Bapak ini mungkin nggak bisa terima, tapi karena melalui pengaruh yang konsisten. Nah saudara, dalam berbagai, kami punya sekolah bina iman, dalam berbagai hal yang kita ajarkan, anak-anak paling mudah saudara. Ternyata mengajarkan orang tuanya paling susah gitu ya. Mengajar anak-anak saat teduh susah memang, tapi tidak sesusah mengajar orang tuanya saat teduh gitu ya. Tapi bagaimana anak-anak diajar saat teduh kalau papa mamanya juga tidak saat teduh gitu ya. Bagaimana anak-anak diajar berdoa kalau orang tuanya tidak berdoa gitu ya. Itu yang paling susah menurut saya. Jadi dalam berbagai kesempatan seminar-seminar keluarga saya katakan orang tua mesti berubah lebih dulu, baru anak-anak bisa berubah. Saya mau kasih contoh. Saudara-saudara, saya mau kasih contoh sederhana kali ya. Saya juga baru baru tahu waktu anak saya bersaksi gitu ya. Saudara-saudara sekalian, bagi kami barang-barang elektronik ataupun apa yang ada di dalam rumah, kami menggunakannya jika kami butuh. Kami terus belajar, kami terus belajar membeli sesuatu yang kami butuhkan. Waktu itu saudara-saudara sekalian, BB baru muncul, terus kami bilang, Pak, kok Bapak nggak beli BB sih, begitu ya. Terus suami saya katakan begini, Papa 3 hari lagi akan ada reuni katanya ya. Papa mau beli BB setelah reuninya lewat. Nah, kenapa Pak gitu kan ya? Gitu ya, waktu itu kan BB masih jarang orang beli ya, sekarang semua orang. Mbak saya juga punya BB begitu ya. Ya, waktu itu masih jarang sekali. Lalu Pak, suami saya mengatakan seperti ini. Ya, jangan sampai Papa waktu datang ke reuni ya, kemudian BB itu menjadi identitas buat Papa. Jadi gengsinya Papa, begitu ya saudara-saudara sekalian. Itu ngomongnya sebenarnya sambil lalu nggak serius amat ya. Saya mengingat ini karena anak saya waktu itu bersaksi ya. Lalu dia bilang udah begitu saja, begitu ya. Kemudian waktu anak saya mau berangkat ke Amerika, dia bilang begini. Dia waktu itu cerita bersaksi di antara para orang tua, dia bilang, ya tante, saya belajar sekali bagaimana tentang barang-barang. Saya belajar waktu itu saya baru ngeh. Iya ya, punya BB kek, mau punya iPad, mau punya komputer, mau naik mobil apa, itu adalah fasilitas. Tapi itu bukan berarti berharganya saya. Saudara-saudara sekalian, anak saya tinggal di Amerika, ya. Dia cerita sama saya, Mam, orang Indonesia di sana itu ya uangnya kayak kencing, ya, gak ada nomornya, ya. Banyak sekali orang Indonesia di sana, Mama kalau lihat mobil parkir di sana yang paling bagus, kita pasti bilang orang Indonesia katanya ya. Mobilnya paling mewah begitu ya. Jadi ada 2 yang paling mewah di sana hidupnya, orang Indonesia dan orang dari Cina begitu ya. Jadi dari Cina dan orang Amerika itu orang Indonesia itu kalau pakai mewah sekali. Bahkan pernah ada satu pertemuan di LA,
pertemuan alumni ya, orang-orang Indonesia itu seperti selebriti yang kumpul karena semua merek mobil begitu ya yang mahal-mahal di Amerika itu ada di pelataran parkirnya gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya nggak kebayang anak saya waktu pergi ke Amerika kami memberikan uang yang cukup tidak berlebih. Bagaimana dia mengatur, malah itulah tujuan kami. Bagaimana dia menggunakan uang dengan apa yang ada begitu ya. Dan dia mungkin bisa sangat frustasi dengan teman-temannya begitu kalau tadi uang itu menjadi penting sekali. Uang penting, tapi bukan uang segalanya. Uang bukan menjadi identitas bagi anak kita. Jadi saudara-saudara sekalian, ini penting sekali kita juga melakukannya. Saya pernah melakukan suatu kesalahan saudara-saudara ya. Saya dulu senang sekali kalau belanja di supermarket itu kalau lagi ada promo ya, diskon ini gitu ya. Saya jadi beli gitu ya. Walaupun nggak ada daftar belanja saya gitu ya. Misalkan minyak begitu kan ya, minyak tuh kan mahal ya. Pas minyaknya 18.000, biasanya kan 24.000, saya beli. Nanti anak saya nanya, "Mak, kok beli?" "Iya, lagi diskon," gitu ya. Dan saudara-saudara sekalian, itu kalau yang sederhana tadi saya katakan bagaimana teladan itu ya. Dan anak saya itu selalu bilang gini, Mama, yang ini lagi diskon, mau beli nggak?" Gitu ke supermarket. Jadi apa? Ya, kalau nggak beli sesuatu yang ada hadiahnya. "Mama, ini ada hadiahnya." Karena saya lagi dulu begitu saudara-saudara. Dan ketika saya bilang, "Mama sekarang udah bertobat, kita berjuang bersama-sama," gitu ya. Dan saudara itu tadi ya, sebetulnya anak-anak belajar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Kalau saudara-saudara mau anak-anak bagaimana menggunakan uang dengan baik, yang pertama kali saudara harus lakukan adalah bagaimana saudara mengendalikan diri menggunakan uang itu. Kalau saudara-saudara ingin anak-anak kita tidak menjadikan uang itu atau harta itu adalah identitas dirinya, saudara juga harus melakukannya. Ya. Nah, saudara, kalau kita berhasil melakukan mentransfer nilai-nilai melalui pengaruh, anak akan merespon menunjukkan tingkah laku moral tersebut ya. Jadi anak itu dari kecil, anak itu suka copy paste kan. Kalau misalkan ada satu di buku Bro Wicked katanya anak dipanggil gurunya terus dibanting pintu gitu ya. Wah, katanya gurunya panggil papanya, mamanya. Papanya datang juga marah dibanting pintu juga gitu ya. Jadi nggak jauh beda gitu ya. Jadi anak itu copy. Lalu yang berikutnya, kedua keluarga yang interdependensi akan ada saling setia satu sama lain. Akan ada dimiliki dan memiliki. Nah saudara, anak-anak di buku Bro Wicked juga yang kami sedang pelajari dan lakukan, dibilang bahwa anak-anak zaman dulu saudara itu kenapa bukan saling akur, berantem, saya juga saudara berantem, tapi kenapa waktu dia besar paling dekat satu sama lain? Saudara salah satunya adalah karena tidak ada pembantu. Karena ternyata gitu melalui survei, anak yang di keluarga yang tidak ada pembantu, di mana cuci piring harus bergantian, ada loyalitas. Tetapi kalau anak sekarang gitu ya mengerjakan masing-masing, pokoknya urusan lu, urusan gua, urusan kotor, urusan pembantu gitu. Loyalitas sendiri mesti diperjuangkan. Emang ya sekarang ya memang tanpa pembantu susah, tapi intinya itu kita mesti daftar kutip kita hati-hati dengan anak-anak tidak melakukan tugas gitu ya. Dulu saya pulang sekolah mesti bak mandi gitu ya. Kakak saya perempuan cuci piring gitu ya. Semua ada tugas sehingga itu menjadi satu membangun kebersamaan. Nah kami lakukan kalau nggak ada bantu, sekarang lagi nggak ada bantu gitu ya. Jadi kami lakukan dengan berjuang bertiga gitu ya. Anak saya yang Elis nih cuci piring, kita bantu-bantu sama-sama selesai dan kita makan enak atau nonton TV-nya enak gitu ya. Nah saudara, bagaimana cara membangun? Tetap mesti dibangun, dimiliki dan memiliki. Nanti saya kasih contoh-contoh detailnya. Lanjut dulu. Krisis masa remaja dapat dilalui dengan baik. Saudara, banyak keluarga Kristen melewati masa remaja dengan krisis. Termasuk saya pun, waktu anak saya yang pertama ada sedikit krisis, cuman bagaimana ikatan keluarga, kedekatan keluarga, loyalitas keluarga itu dapat menyelamatkan krisis itu. Saudara, anak remaja, saudara yang di sini banyak juga yang sudah melewati anak-anaknya masa remaja. Saudara pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sangat sulit melalui krisis masa remaja. Tekanan teman sebaya tidak menjadi masalah. Saudara, ilustrasinya, saudara punya anak yang umur 2 tahun. Kalau mamanya bilang bagus, dia udah teman-teman, bagus ini sepatuku nih, mama bilang bagus. Nah saudara, bandingkan saudara anak saudara kelas 1 SMP. Saudara beli sepatu yang nggak model gitu ya. Saudara bilang ini bagus ini, dulu zaman papa kecil ini sepatu bagus. Terus temannya satu bilang sepatu ini jelek amat.
Nah kira-kira apa yang terjadi? Anak itu bisa berjuang, enggak kata papaku bagus. Yang ada dia pulang ke sekolah gitu ya. Dia malu, sepatunya paling jelek di sekolah gitu ya. Artinya apa? Artinya anak waktu kecil, apa yang kata mamanya itu yang the best. Tapi waktu dia masuk masa remaja ada krisis tuh. Mama bilang bagus, tapi teman-temanku satu pun gak ada yang bilang bagus. Dia akan menghadapi krisis. Tekanan sama sebaya. Nah saudara, kalau keluarga makin kuat, tekanan sebaya makin kurang. Nah saudara, banyak sekali peer pressure ya, bahasa Inggrisnya peer pressure. Itu banyak menghancurkan anak remaja kita. Bahkan dari keluarga-keluarga Kristen, anaknya kenapa bisa tertarik ke dalam dunia yang jauh sekali daripada nilai-nilai Kristen? Karena itu peer pressure. Jadi sekarang itu kita berjuang dengan susah gitu ya. Saya selalu kesempatan saya katakan ini gitu ya. Di buku Yami Domingkes juga ada bahwa mendidik anak 50 tahun yang lalu dengan sekarang apa bedanya? Kalau anak 50 tahun lalu dibiarin aja, kemungkinan besar anak itu menjadi anak yang baik. Karena lingkungannya baik. Tapi sekarang saudara didik anak benar-benar aja belum tentu baik. Karena lingkungannya rusak. Betul ya Bu ya? Lingkungannya rusak. Jadi saya punya anak pimpinan remaja, saya bilang, kamu memang susah. Zaman saya SMP, anak kelas 40 anak yang nakal 5. Sekarang saya bilang yang baik 5, betul nggak? Dia bilang betul. Betul loh. Yang baik 5 sekarang, yang 35 nya nakal. Anak SMP gitu ya. Nah saudara, oke. Jadi ya ini kok. Kenapa? Oh iya, ini krisis gambaran. Nah saudara, bagaimana keluarga interdependensi itu seperti anak yang keluarga yang bergandeng tangan dan melihat ke dalam. Jadi kita bergandeng tangan dan saling melihat. Nah ini menggambarkan satu tabung tentang satu identitas keluarga, nilai-nilai keluarga yang kuat, kebersamaan keluarga yang kuat, satu lagi peer pressure gitu ya. Kalau saudara ibarat ini di sekolah pelajaran fisika SMP gitu ya. Kalau peer pressure yang atas itu yang kiri nilai-nilai keluarga, yang kanan itu tekanan teman sebaya. Kalau itu sama-sama berlomba saling menekan. Kalau saudara kuat, dia bisa melalui masa remajanya dengan baik. Godaan-godaan masa remaja bisa terlewati dengan baik. Jadi kita lihat bahwa dua-duanya ada tekanan saudara-saudara sekalian ya. Jadi bagaimana tadi kalau kita mempunyai nilai-nilai keluarga yang kuat, walaupun teman-teman sedang menekan dia akan terseimbang. Tapi kalau nilai-nilai keluarga tidak kuat tadi ya, yang saya pertanyakan kepada saudara-saudara sekalian, apa sih yang kita mau didik atau masukkan kepada anak-anak kita? Anak-anak kita akan limbung. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih hal yang sederhana dari tadi itu akan saling setia, merespon, juga tinggal kemonak tadi ya, memiliki dan dimiliki. Saya ingin menggambarkan sedikit apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu di tempat saudara-saudara anak-anak misalkan hampir seumur itu suka rebutan TV nggak? Saluran TV. Tergantung TV-nya. Kalau di rumahnya cuma satu, Iya betul. Nah itu dia ya. Saya di rumah saya juga satu, jadi buat anak-anak nonton. Terjadi anak kami usia 7 tahun. Yang satu mau nonton film yang action gitu ya. Daniel waktu ada, yang satu masih pengen film kartun begitu saudara-saudara sekalian. Tapi saudara-saudara, yang kami lakukan adalah kami tidak menambah TV di rumah. Artinya mereka harus belajar menyelesaikan masalah itu di rumah. Akhirnya saya ingat sekali mereka berdua sampai hari ini berdua nonton SpongeBob. Betul Elisa ya. Jadi akhirnya kalau nonton ini SpongeBob nih gitu ya. Nah itu film mereka, kalau enggak film Animal Planet. Ya pokoknya bisa nonton, Anda bisa nonton. Tapi saudara-saudara sekalian, baik saya ataupun Elizabeth, saya setiap kali nonton itu dengan kokohnya. Dan kokohnya suka udah nonton belum deh gitu ya. SpongeBob yang ini begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya kadang-kadang kita nggak tahan ngedengar pertengkaran anak-anak di rumah. Ya, udah dia beli lagi satu lagi dah, gitu ya. Bahkan saya suka melihat sekali banyak ada keluarga-keluarga yang di tiap kamarnya ada TV-nya. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Seringkali kita berpikir kita sedang menyelesaikan masalah pertengkaran anak-anak, tetapi kita sedang memisahkan mereka. Di sini siapa yang nonton film Frozen? Ada nonton film Frozen? Wah, ya ada. Bagus sekali film itu ya. Saudara-saudara, waktu di keluarga itu ada masalah, apa yang dilakukan? Dipisahkan. Ya. Dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang waktu kita menghadapi anak-anak bertengkar di rumah,
Seringkali kita bilang, udah, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Kita nggak latih mereka untuk menyelesaikannya. Dan sampai dewasa saudara-saudara berpikir, saya kok paling nggak bisa tuh bisnis atau apa ketemu sama adik saya atau sama koko saya. Karena kalau ketemu udah pasti bertengkar deh, jadi mendingan nggak ketemu. Kenapa? Karena kita waktu kecil nggak dilatih untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Ya. Dan saudara-saudara ini bisa apa berdampak pada saat kita menikah? Saudara kita nggak pernah punya ketemu pasangan atau orang yang benar-benar klop gitu kan? Di dalam pernikahan kita akan menghadapi juga pergesekan. Kalau kita nggak menolong, saya katakan menolong anak kita menghadapi perbedaan di dalam rumah, itu kita kasihan sekali karena kita nggak melatih anak-anak kita untuk menghadapi ketika dia dewasa dan dia selalu belajar lari dari kenyataan. Jadi saudara, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk mereka bisa saling setia? Saudara-saudara sekalian, anak saya yang kecil ikut balet, ya, ikut balet waktu dia kecil. Jadi kalau misalkan dia pentas, saudara-saudara sekalian, kami mesti beli 3 tiket, ya kan, karena dia di balet. Jadi Daniel dan saya berdua ikut nonton. Saudara-saudara, anak saya kan yang laki-laki ya, sudah mulai remaja, dia bilang gini, mesti nonton, mah itu orang kecil balet begitu ya. Saya bilang, ya deh, ya kok dia lagi celebrate, ya, apa yang dia perjuangkan, dia latih, dia nonton. Nah, tugas Koko adalah ngevideoin, gitu kan, udah lebih besar begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang kami perjuangkan. Waktu Kokonya ikut pertandingan apa, kami semua nonton. Bosan lama nonton. Saudara-saudara, ini yang kita coba hal praktisnya tadi. Jadi waktu anak-anak kita tadi yang satu sukses, kita tak minta anak kita yang kecil juga berbahagia atas kesuksesan kakaknya, ya. Jangan Kokonya misalkan lagi juara nih, kata-kata yang keluar dari mulut kita bilang begini, tuh Dek, lihat tuh Koko, pialanya banyak, lu cuma gendut aja gitu ya. Atau iya boleh, olahraganya mah jago, tapi pelajaran pas-pasan melulu begitu. Saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Kita sedang membangun perpecahan di antara anak kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau anak kita yang satu berhasil, kita harus dorong anak kita yang lain pun senang atas keberhasilannya. Ya. Dan saudara-saudara sekalian, kalau yang satu gagal, kita harus juga mempunyai hati yang sama-sama berduka atas kegagalannya. Ya. Jadi yang misalkan satu nggak naik kelas tuh rasain ya, tak kamu juga tuh kalau nggak naik kelas rasain, yuk kita sekarang pergi, biar ditinggalin gitu ya. Saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan hal seperti itu, karena kita sedang memecah belah keluarga kita tanpa kita sadari. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, termasuk saudara-saudara sekalian, kalau misalkan hari ulang tahun anak-anak kita, nggak semuanya harus dapat hadiah. Nggak semuanya anak yang satu dikasih mobil, yang satu mesti dapat mobil. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak apa-apa. Anak-anak belajar, ya. Waktu ulang tahun, ya haknya dia yang ulang tahun yang dapat hadiah, dan yang lain nggak pun dapat hadiah. Kadang-kadang kita suka merasa, saya mau adil bu. Jadi kalau yang satu lagi ulang tahun, empat-empatnya saya beri hadiah. Saudara-saudara sekalian, kayak komunis, susah, sama-sama susah. Saya rasa enggak, saudara-saudara. Tuhan juga kan memberikan berkat kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, bukan berarti waktu kita mau adil, waktu kita mengasihi anak kita harus memberikan dengan rata. Tidak. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang masing-masing. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Oleh karena itu kita mesti juga belajar mengenali anak-anak kita. Ada anak-anak yang sudah bisa, mampu punya handphone. Tapi yang satu waktu kelas 4 SD sama-sama dikasih, kelas 4 SD kasih handphone. Tapi yang satu ya, belum dikasih handphone, dibeli barang apa aja ketinggalan melulu ya. Kalau nggak masuk ke selokan lah, mungkin dia belum bisa mampu. Ajar anak itu untuk bertanggung jawab untuk waktu yang lebih lama. Ya saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali kita mau belajar bahwa bagaimana kakak beradik ya, bisa saling menolong, bisa saling memiliki, bisa saling setia. Itu bagaimana kita orang tua menciptakannya. Ya. Nah, saya ingin menggambarkan kan ya, menggambarkan kan? Ya. Apa? Udah pernah? Enggak, independensi ini sih. Saudara sekalian, nah, ini adalah keluarga yang independensi. Boleh kan? Oh, ini anak saya laki-laki. Interdependen ya, berlingkaran ya. Oke, saudara-saudara sekalian, ini adalah keluarga yang interdependensi ya. Kenapa begini, saudara-saudara sekalian? Karena kita semua bisa saling melihat, ya, saling melihat tentang kebutuhannya,
saling melihat kelemahannya, saling bisa melihat kesukacitaannya. Dan sekali lagi Kristus menjadi pusat di dalam keluarga. Nah, sekalian kumpul ya. Apa bedanya dengan keluarga dependensi? Ya. Semua sama saudara-saudara sekalian. Kelihatannya sama-sama akur, saling bergandengan tangan. Tetapi setiap orang melihat apa yang dipandangnya baik. Ya, kita nggak bisa saling melihat begitu. Ya, jadi kelihatannya sangat sama-sama di dalam satu rumah, saling bergandengan tangan. Tetapi jika demikian, kita tidak saling memperhatikan. Oke ya, terima kasih ya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mau lihat ini gambaran yang sederhana sekali. Keluarga kita keluarga yang seperti apa? Apa memang kelihatannya keluarga kita akur, tadi ya bergandengan tangan kemana-mana sama-sama. Tetapi apakah keluarga kita saling memperhatikan satu dengan lain anggota keluarganya? Begitu ya. Apakah kita keluarganya yang saling membuat lingkaran tadi, yang saling melihat dan menjadikan Kristus di dalam pusat sebagai keluarga? Atau saudara-saudara sekalian, kita betul-betul sama-sama bergandengan tangan, tetapi pusat kita masing-masing. Ya, Pak Dodi akan menerangkan tentang dependensi. Ya, keluarga yang independensi tidak saling tergantung gitu ya. Ilustrasi tentang bergandengan tangan dan keluar, tidak mau bersekutu, tidak ada komitmen, ingin berdiri sendiri-sendiri. Orang tua sulit mengatur anak-anak karena mereka terbenam pada dunia masing-masing. Saudara, seringkali di sekarang ini menjadi satu kesulitan untuk tidak seperti ini gitu ya. Karena sekarang ini sekolah masing-masing, kamar masing-masing, bahkan di gereja pun sekolah minggunya masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk mereka bermain bersama. Saudara, waktu kita kecil, TV itu mulai jam 4 sore, selesai jam 10 malam. Jadi kalau pulang sekolah jam 12, main udah tangga nih, main apa? Coba anak sekarang, saudara, ada nggak keluarga yang pulang itu anak-anak sekolah masih main udah tangga? Saudara mungkin ada di pegunungan sana gitu ya. Di kota besar jarang sekali situasi seperti itu ditemukan. Yang ada adalah semua pulang ke rumah, semua sibuk dengan masing-masing, termasuk mama papanya. Tidak ada waktu. Bahkan Sabtu Minggu pun semua nontonnya masing-masing. Ke mall bareng tapi perginya masing-masing gitu ya. Nah itu yang terjadi. Orang tua sulit mengatur anak-anaknya karena terbenam dunia masing-masing. Oke. Akhirnya anak-anak berpaling pada teman sebaya. Nah saudara, ini pun nggak terlepas dari keluarga Kristen. Anak-anak menjadi terikat sekali teman-teman sebayanya. Anak-anak tidak akan di rumah, dia akan kesepian. Makanya dia pergi ke mall. Nanti saya ada sharing mengenai mall ya. Menghadapi masa remaja penuh krisis karena kekosongan dalam diri akan diisi oleh pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Dan yang terjadi adalah lingkungan teman sebaya yang tadi saya bilang, kalau anak temannya 40, yang 35 anak nakal, gitu ya. Susah sekali, kayak anak saya juga waktu SMP dia bergumul sekali mencari teman yang nilainya sama. Ternyata nggak susah di sekolah yang ratusan anak mencari anak yang nilainya sama, even sekolah Kristen ya. Walaupun anak saya di sekolah Kristen, ternyata nggak gampang gitu ya. Nah saudara, pemandangan ini saya ambil gambar sendiri bukan dari internet. Dan saudara seringkali ya melihat hal ini. Mereka makan bersama di malam minggu, tetapi masing-masing sibuk dengan siapa gitu? Dengan BB-nya masing-masing. Gitu ya, itu yang terjadi. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi waktu Kapil lihat ini, anak saya yang lihat, mama itu lucu deh ya, itu di meja makan sama-sama begitu ya. Terus mereka semuanya langsung keluarin dan semuanya asik bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam keluarga kita sudah seperti ini, mari sama-sama kita berjuang begitu ya, untuk kan itu bahwa gadget-gadget ini ada sebetulnya untuk menolong kita, tetapi gadget-gadget ini seringkali yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, begitu ya. Jadi kita perlu tadi mungkin harus berhenti ya, dan bagaimana situasi dan lingkungan yang mestinya makan bersama diciptakan. Tadi saya sangat terkesan dengan cerita pasti Bapak ya, Pak Waris tadi ya, mesti makan di rumah gitu ya. Pasti ada kenangan-kenangan indah makan bersama-sama ya Pak ya. Begitu ya. Mengusahakan itu bukan hal yang mudah, tapi perlu usaha. Begitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, tadi kami ini waktu anak saya kembali lagi dari kesaksian anak remaja saya ya. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali kita suka bilang begini, kalau udah anak remaja susah deh dibawa ke mall bareng-bareng kita.
Makanya saudara-saudara kalau lihat di mall sekarang ini, kalau lagi jalan-jalan, yang dilihat adalah biasanya oma-oma gitu ya, sama cucunya gitu ya. Kalau nggak oma-oma sama anaknya, tapi yang anaknya harus sibuk kemana begitu ya. Atau orang tua gitu, keluarga muda dengan anak-anak kecil. Jarang sekali kita lihat ada orang tua dengan anak-anak remaja. Mengapa demikian? Kita di zaman ini seringkali kita bilang bahwa anak-anak remaja udah susah diajak keluar begitu. Tapi saudara-saudara, waktu kita dengar kesaksian dari anak remaja, ternyata nggak begitu rupanya. Cuma kita orang tua mesti punya usaha. Saya kawin dari seperti ini saudara-saudara sekalian. Kami ini suka foto sekeluarga ya, dia suka foto. Jadi kalau kami pergi jalan-jalan kemana aja difoto. Dan fotonya itu kami pajang di dua ruang belajar kami. Di ruang belajar kami yang satu kami punya ruang belajar buat rapat dan buat lain-lain begitu ya. Jadi ruangnya cukup besar, ada papan tulis. Dan kami semua pajang foto-foto keluarga kami banyak di situ ya. Nah, anak-anak kami kalau lagi belajar dengan teman-temannya suka di situ begitu ya. Jadi mau putar film atau apa di situ ada. Nah kemudian saudara-saudara sekalian suatu hari salah satu temannya bilang begini, "Dan lu kok happy family banget ya," katanya ya. Terus anak saya tanya, "Apanya happy family?" Dia bilang begitu. "Lu kok bisa," katanya, "foto-foto pergi kemana-mana," katanya sama bokap nyokap lu, katanya begitu ya. Terus dia bilang, "Ah masa sih? Lu emang enggak? Boro-boro," katanya. "Lu kalau hari Sabtu kemana?" "Ah kalau hari Sabtu," katanya, "nyokap bokap gua kalau enggak rapat majelis," katanya ya, "rapat pengurus, rapat panitia di gereja," katanya ya, "kalau enggak reunian," katanya ya. "Nah, masa gua nggak boleh ke mall? Gua pergi dong ke mall," katanya. "Gua males deh." Dia bilang begitu, suruh ditinggal di rumah. Saudara sekalian, anak saya terkejut-kejut waktu dengar itu. Saudara sekalian, kami punya masanya. Waktu Daniel SMP SMA, "Ayo dah pergi," gitu ya kan, kami selalu mencoba. Tiap hari Sabtu kami pergi bersama-sama. Enggak terus langsung bilang, "Orang pergi sama papa mama," gitu. Enggak, saudara ya, enggak. Mesti pergi ya, begitu ya. Ada kan bentuknya, ada rasanya kepengen bilang gini, "Udah deh gak usah ikut deh," gitu ya. Begitu. Dia bilang, "Mam, teman-teman lagi janji loh ke sana. Tapi dia kita udah komitmen nih, hari Sabtu kita pergi bareng makan malam." Begitu. Saudara, saya juga mengalami gitu ya, memaksakan membentuk situasi tapi anak remaja kami itu pergi bersama-sama. Tapi sesungguhnya saudara sekalian, ternyata anak-anak remaja tadi bilang, "Saya juga kepingin sebetulnya pergi sama papa mama. Tapi saya pingin ya dipaksa, dikondisikan. Tapi kalau lagi pergi, ya jangan terus begini. Makanya lo kalau belajar yang benar tuh kemarin ujian tuh, aduh puyeng tuh saudara-saudara ya. Kalau lagi pergi makan bersama-sama, jangan ngeributin sekolah, jangan ngeributin tugas, jangan kesempatan ngomelin begitu ya. Tapi bagaimana waktu kita makan bersama, kita memberikan semangat kepada mereka, menceritakan hal-hal yang indah, menciptakan suatu kenangan-kenangan yang indah." Saudara-saudara sekalian, bagi kami tadinya benar-benar ya, kenapa saya ceritakan ini ternyata menjadi suatu hal yang penting buat anak-anak. Anak kami ini waktu mau masuk college dia harus tulis suatu isai, suatu tulisan ya. Kemudian dia tulis salah satu tugasnya adalah menceritakan hal apa yang paling indah dalam kehidupan kamu. Saudara-saudara sekalian, dia tulis adalah makan malam bersama keluarga. Ya. Wow, saya kaget banget gitu ya. Kok makan malam bersama keluarga? Dia tuliskan betapa indahnya bisa punya kesempatan makan malam bersama papa dan mama. Papa mama cerita tentang waktu kecil, waktu bandel, waktu gagal, waktu bagaimana di tengah-tengah makan malam bersama. Dan dia bilang sekarang saya gak punya makan malam itu karena dia jauh dari kami ya. Sampai dosennya bilang begini, "Oke, kalau gitu kamu coba, saya tertarik dengan tulisan kamu. Coba bikinkan satu jenis makanan yang kalau keluarga kamu makan apa?" Jadi dia bikin perkedel jagung di sana. Ya saudara sekalian, saudara, waktu kamu baca isainya itu kan dia kirim ke rumah kami begitu ya, ke kami, saya baca, saya bilang, "Oh ternyata apa yang kami lakukan ya, yang kita perjuangkan mungkin sederhana saudara. Ya makan malam itu nggak harus di hotel bintang 5, enggak. Kadang-kadang cuma makan bakso bareng-bareng, tapi ketawa-ketawa cerita tentang film begitu ya. Dan hal itu menjadi kekuatan hubungan. Ya. Saudara, kalau saudara-saudara ingin mempunyai keluarga yang punya keanehan, kita perlu membentuk dan memperjuangkannya. Saudara, yang terjadi adalah di atas kertas kita semua ingin menjadi keluarga yang interdependensi.
Tapi sedikit dari kita yang mau berkorban untuk itu. Kadang perlu mengorbankan peluang bisnis, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Saya punya satu pemimpin saya namanya Pak Rizal Badudu, anaknya Profesor Badudu yang bahasa Indonesia ya. Dia salah satu pemimpin dari pemimpin keluarga. Saudara dikatakan bahwa waktu dia dalam bekerja dia selalu dia selalu memprioritaskan keluarga dan anak-anaknya. Jadi dia tidak pernah, dia seorang trainer manajemen, dia tidak pernah mau ambil meeting di bawah jam 12 karena dia mau Bible study dulu dengan anaknya setiap hari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi, baru itu dia ke kantor dan dia meeting tempat lain. Nah saudara, kadang-kadang dia bilang, kadang-kadang peluang bisnis lewat katanya. Kadang-kadang ada orang yang bilang, lu sombong amat sih, gua pakai lu gitu ya. Ada saja. Tetapi waktu dia melakukan itu dengan memperjuangkan keluarga menjadi satu yang inspirasi buat saya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerek itu bisnis tuh kan, ya Pak ya. Nggak bisa ngerek kan, ada peluang gitu ya. Kenapa mesti dibuang? Tapi kadang-kadang Pak maukah kita berjuang. Kadang-kadang perjuangan keluarga semua mengorbankan peluang bisnis. Kadang-kadang kita ada kesempatan kuliah S2 gitu ya. Saya kadang teman-teman saya udah pada S2 gitu ya. Saya bilang ya udahlah, saya nggak bisa gitu ya. S2-nya malam kan, setiap minggu gitu ya, 2 tahun, dan saya nggak bisa lah kesempatan itu. Membangun identitas keluarga perlu banyak waktu. Nah saudara tadi ya, membangun nilai-nilai keluarga perlu banyak waktu. Ada identitas keluarga kami, identitas saya dan melayani gitu ya. Jadi kami seringkali pakai kesempatan melayani. Cuma saya selalu melibatkan istri saya juga kalau diundang pasti bawa saya bawa anak gitu ya. Kadang-kadang waktu anak saya remaja dia suruh kesaksian. Bagaimana membangun identitas keluarga perlu banyak waktu. Perjuangan semakin sulit bagi orang Jakarta. Saudara, ini enggak bohong-bohongan beneran gitu ya. Saya pun berjuang. Pulang kerja itu kalau dari kantor jam 6 sore pulang itu malu gitu ya. Teman-teman kita masih sibuk kerja, masa saya pulang gitu ya. Mungkin pergumulan bapak-bapak di tempat ini gitu ya. Sulit. Nah udah pulang jam 6 saya pulang jam 8. Bagaimana kalau jam 8 dari kantor, pulang jam 10, anak mau tidur. Ini perjuangan, gak gampang, tapi kita harus lakukan. Bagaimana membangunnya? Saudara, ada 3 hal yang kami membagikan. Pertama, mungkin saudara bilang, ada kesini lagi gitu ya. Membangun relasi suami istri yang kuat. Yang kedua, menjalankan peran ayah ibu yang tepat. Yang ketiga adalah tidak menjadikan anak sebagai pusat di dalam keluarga. Oke, kita kasih yang pertama. Saudara, membangun relasi suami istri yang kuat, kenapa menjadi satu landasan keluarga yang sehat? Nah saudara, dasarnya adalah yang pertama, menurut rancangan Allah, hubungan suami istri adalah hubungan sosial pertama yang dibentuk Allah. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu komunitas pertama yang dibentuk Allah, itu suami istri. Hubungan suami istri menjadi landasan bagi hubungan lain. Nah saudara, gambaran sebuah rumah adalah Yesus Kristus sebagai fondasi, suami istri dan keluarga itu sudah menjadi utuh, dan anak-anak hanya memperluas suatu keluarga. Nah saudara, kualitas hubungan orang tua anak bergantung pada kualitas hubungan suami istri. Nah saudara tidak bisa mengajarkan nilai apa-apa ketika hubungan saya, hubungan suami istri kita bermasalah. Nah seringkali gitu ya, beberapa kali juga konsultasi dengan keluarga yang sangat tertarik sekali, sangat mau perjuangan parenting, tapi dia bilang saya nggak bisa ajak suami saya karena saya dengan suami saya sedang bermasalah. Nah satu pemimpin kami bilang, tolong mereka datang kepada konseling pernikahan dulu sebelum mereka mau masuk kelas parenting, karena tidak akan bisa berjalan proses parenting ketika hubungan suami istri sedang bermasalah. Nah saudara, hubungan anak-anak pun punya radar gitu ya, punya radar. Kalau anak dari masih baby pun punya radar. Kalau mama papanya sedang berantem gitu ya, sedang tidak akur, dia menjadi gelisah. Nah saudara, hubungan suami istri yang baik itu menjadi satu rasa aman dalam diri anak-anak. Jadi kalau kita berikan oasis di rumah, saudara nggak akan bisa oasis itu ada di rumah kita ketika kita pisah rumah. Ketika kita tidak ada komunikasi suami istri, itu tidak akan bisa terjadi. Selanjutnya, hubungan suami istri yang harmonis akan melindungi perkembangan dan menimbulkan rasa aman. Nah saudara, hubungan suami istri itu diibaratkan sebagai payung bagi anak-anak. Nah saudara, saya sering mengilustrasikan ini gitu ya. Ketika payung itu atau hubungan suami istri itu ada bocor, saudara, anak-anak itu akan menerima akibatnya. Saudara, di dalam Alkitab, Daud ketika dia
melakukan dosa dengan Betseba, anaknya mati ya. Terus hukuman nggak sampai di situ, anak-anaknya berkelahi satu sama lain. Nah saudara, saya katakan sama istri saya gitu, saya kadang-kadang berpikir kenapa saya sampai saat ini saya berjuang gitu ya menjaga kudusan hidup, karena saya nggak mau anak-anak saya menjadi korban, karena saya nggak mau anak-anak saya menanggung dosa yang papanya lakukan. Saudara, dalam beberapa konseling kami menghadapi masalah ketika anak-anak bermasalah di sekolahnya, biasanya muncul ketika anak remaja bermasalah, ternyata di konseling dicari tahu adalah mama papanya bermasalah. Hadiah terbaik buat anak-anak adalah hubungan yang harmonis antara suami istri. Jadi saudara, jaga hubungan suami istri terlebih dahulu, baru saudara mengajarkan nilai. Karena tanpa itu, saudara tidak bisa mengajarkan nilai dengan baik. Jadi saudara sekalian, seringkali kita bilang, ayo mau sayang papa apa sayang mama. Gitu, lu lihat tuh papamu mutus seperti itu, tuh lihat tuh mamamu tuh begitu ya saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, sebetulnya hadiah yang paling indah buat anak-anak ketika papanya bilang, papa sayang banget sama mama sayang banget sama papa, karena itu akan memberikan kedamaian buat anak-anak. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun akalnya anak-anak, perceraian bagi seorang anak untuk papa mamanya itu ada sebuah hal yang menakutkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tidak usah kasih hadiah yang mahal-mahal buat anak-anak, tetapi perjuangkanlah hubungan Anda dengan pasangan Anda. Itu menjadi hal yang sangat penting dan berharga buat anak-anak. Yang berikutnya adalah saudara, dosa lahir di bumi ini ketika Adam tunduk sama Hawa, ketika Hawa tunduk sama ular, ya begitu ya. Nah saudara, seringkali urutan otoritas dan keluarga ini kita abaikan. Nah saudara, urutan dari sikap keluarga yang benar ada di Efesus 5 ayat 229. Terus masalah orang tua anak ada di Efesus 6 ayat 1-2. Saya nggak baca sini, tapi intinya adalah di Efesus 5 ayat 229 adalah suami tunduk kepada Allah, dan di perintah Allah adalah mengasihi istri. Istri adalah tunduk pada suami seperti kepada Allah. Anak adalah taat dan menghormati ayah ibunya di Efesus 6 ayat 1 dan 2. Nah saudara, seringkali terjadi akar masalah dari perpecahan atau perceraian adalah karena ini sudah terbalik. Ketika istri tidak bisa lagi tunduk kepada suami, ketika suami tidak lagi bisa mengasihi istri. Nah saudara, kadang-kadang ini seperti telur sama ayam gitu ya. Kalau perceraian, kasus bilang, istri saya sudah tidak mau tunduk sama saya. Istri bilang, suami saya nggak mau ngasih saya telur sama ayam, nggak tahu siapa yang duluan gitu ya. Tetapi ini seringkali menjadi akar masalah. Dan yang terjadi di kota metropolitan, di teman-teman kami, teman-teman saya dan Yani, banyak juga adalah sekarang yang terjadi adalah ketika saya sama Yani mengenal di kampus, kami pacaran terus menikah. Dan seringkali terjadi adalah waktu pasangan-pasangan muda itu, yang terjadi adalah istri punya karir yang lebih baik dari suami. Dan sekarang ini di dunia makin sekarang ini perempuan itu makin bisa diterima dengan berbagai posisi. Perempuan itu lebih bisa mimpin dengan wise gitu, dengan bijak ketimbang laki-laki gitu ya. Nah kesempatan untuk kalau bapak ibu punya anak-anak wanita yang baru lulus kuliah, seringkali dia bukan cemerlang, karirnya begitu cemerlang. Tetapi waktu di dalam pernikahan, ketika istri karirnya lebih baik dari suami, itu akar masalah mereka gitu ya. Saya pernah mengalami istri saya karirnya lebih baik dan dia waktu kesempatan lebih banyak gitu ya. Tetapi yang saya juga agak saya sering kali cerita sama dia, hal yang saya takutkan juga, bahwa kamu lebih dipandang orang ketimbang saya. Bagaimana kamu bisa tunduk sama saya gitu ya. Bahkan ketika saya tidak merasa kamu tunduk sama saya, itu menjadi akar masalah. Saya bisa mengasihi kamu, saya bilang gitu ya. Nah ini saudara perlu bicara dengan, kalau saudara mengalami hal ini, saudara perlu bicara dengan terbuka. Jangan sampai ini menjadi pendam, tiba-tiba meledak gitu ya. Suami, istri nggak sadar karena dia penghasilan lebih banyak, dia putusin beli rumah, dia putusin beli mobil, dia putusin anak sekolah di mana, dia putusin. Akhirnya suami mikir, gua apa ya? Gitu ya. Saya siapa ya? Saya kepala keluarga, apa saya jadi supir di rumah gitu ya, suruh sini suruh sana. Saudara, hati-hati. Kita harus kembalikan ini gitu ya. Kembalikan posisi suami adalah kepala keluarga, istri harus tunduk. Kebutuhan suami itu seringkali Pak Paul Gunadi katakan terus-menerus. Kebutuhan suami adalah bukan dikasih istri. Kebutuhan suami adalah dihormati istri.
kebutuhan istri bukan kebutuhan istri ada dikasih suami, tetapi ini seperti kebutuhan yang saling melengkapi. Saya nggak tahu mana duluan kalau bersalah gitu ya, kalau penyimpangan itu mana duluan saya sulit sekali menemukan, tetapi harus saudara lakukan itu. Saudara harus kembali gitu ya. Waktu istri saya akhirnya memutuskan satu kali dia berhenti kerja mau melayani gitu ya, dan itu buat dia susah, tapi buat saya bangga gitu ya. Dan artinya sekarang nih penghasilan dari saya gitu ya, saya merasa ada satu rasa bahwa saya memimpin keluarga. Nah saudara, banyak kasus memang istri lebih karir lebih baik, gaji lebih besar, aman-aman aja, ada juga. Tetapi ini seringkali menjadi titik awal masalah. Saudara kalau mengalami hal ini, saudara penting sekali komunikasi. Dan suami nggak susah, yang susah istri. Istri bagaimana kalau dia punya penghasilan besar, suruh tunduk sama suami, susah nggak? Susah ya. Nah saudara, itu yang kita perlu perjuangkan. Urutan otoritas tidak boleh terbalik. Ketika terbalik, dosa masuk. Gitu ya. Terus anak-anak taat dan hormatin ayah ibu. Nah saudara, nanti ini masuk ke poin ketiga, ketika bukan anak yang taat orang tua, tapi banyak orang tua yang taat sama anak gitu ya. Bukan anak yang takut sama orang tua takut sama anak. Nanti poin berikutnya. Nah saudara, kita masuk ke peran ayah dan ibu. Nah saudara, ini sebenarnya peran ayah dan ibu, sebenarnya ini dari bahan aslinya adalah peran ayah gitu ya, tapi ibu sebagai penolong. Nah saudara, di Ulangan 6 ayat 49 itu mengenai apa? Mengenai waktu itu bangsa Israel mengumpulkan umat yang bukan pada umumnya, pasti yang datang itu laki-laki, para ayah. Bagaimana ini para ayah itu, tanggung jawab para ayah adalah mengkomunikasi nilai-nilai penting dalam hidup anak. Bagaimana waktu itu kan Musa mengajarkan bahwa orang tua, ayah harus mengajarkan anak berulang-ulang untuk cinta Tuhan. Pada waktu engkau berjalan, duduk, berbaring, dan di dalam waktu engkau dalam perjalanan pun kamu harus mengajarkan anak-anak terus-menerus tentang takut Tuhan. Nah saudara, apa yang harus dilakukan seorang ayah dan ibu nanti kuncinya sebagai penolong. Saudara, seorang ayah harus membangun hubungan kepercayaan di atas dasar firman, bukan atas nilai diri. Anak belajar dari ayah, baca firman dan menceritakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Ayah adalah cerminan kehadiran Allah yang adalah kepala keluarga, bertindak sebagai imam di dalam keluarga. Nah saudara, ayah punya tugas membangun hubungan seperti ini ya, hubungan kepercayaan. Nah saudara, kalau saudara baca buku Mandat Ayah, ada hubungan biologis, waktu anak lahir hubungan biologis. Tapi yang kedua adalah hubungan yang saudara sebagai pelindung, ayah sebagai ATM keluarga, mencari nafkah, itu hubungan kedua. Tapi level ketiga adalah hubungan yang ada saling kepercayaan. Nah saudara, saya punya teman, waktu saya ketemu sama dia tahun 2001, dia cerita seperti ini, bahwa dia dalam waktu itu dia sudah posisi tangan tinggi, direktur di salah satu properti gitu ya. Dia katakan, kalau saya punya masalah, kapan saja saya bisa telepon papa saya di Bandung, dan saya bisa curhat dan bisa minta nasihat. Nah saudara, wah saya bilang kamu indah sekali bahasa papa kamu gitu ya. Nah saudara, untuk menjadi hubungan seperti ini, saya rasa bukannya 3 bulan gitu ya, mungkin 40 tahun dibangun dari anak itu kecil. Nah bagaimana waktu anak-anak kita merasa saya tidak perlu lagi papa, tapi dia masih mencari papa, pasti hubungannya yang saling kepercayaan. Nah ayah bertugas sebagai imam dan keluarga. Imam itu perlu mendengar, imam itu perlu berdoa, imam itu perlu memberi nasihat. Nah saudara, waktu saya dapat tugas berdoa buat anak gitu ya. Nah saudara, bisa nggak ayah pulang kerja langsung panggil anaknya berdoa? Nggak bisa. Kita mesti dengar dulu problem anak kita apa. Ya kadang-kadang kita nggak mau dengar, tapi kita mau nasihat. Waktu mendengar, waktu saya berdoa, Tuhan kasih hikmat saya memberi nasihat kepada anak-anak. Komunikasikan bagaimana bahagianya Anda punya anak dan istri yang begitu sayang kepada keluarga. Nah saudara, seringkali ayah itu menjadi sulit ketika dia tidak punya waktu di rumah. Waktu dia ingin mengasihi keluarga, tapi dia tidak punya waktu. Waktu ingin berdoa sama anak, tapi dia tidak tahu masalah anak-anak, juga menjadi satu kesulitan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau tadi baru dikatakan, saya percaya bahwa ayah-ayah di sini ingin selalu membahagiakan anaknya, ya. Tapi kita selalu akhirnya mengkambing hitamkan waktu, begitu ya. Jadi yang dilakukan seringkali para laki-laki atau para ayah atau para ibu bekerja, yang dilakukan adalah menggantinya dengan barang, dengan jalan-jalan, dengan pergi ke mall, ya.
Saudara-saudara sekalian, bukannya nggak boleh, boleh. Tetapi lihatlah, ingatlah bahwa suatu hubungan dibentuk dari komunikasi. Jadi kalau ditanya ibu, yang penting adalah waktu yang berkualitas, bukan waktu berkuantitas. Saya tanya, jadi penting kualitas atau kuantitas? Hah? Pak? Kualitas? Hah? Kualitas. Kualitas? Kualitas atau kuantitas? Berkualitas. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara bilang punya waktu yang berkualitas, bagaimana bisa berkualitas kalau saudara-saudara jarang bertemu? Ya. Bagaimana anak saudara mau ngomong curhat kalau ketemu, pokoknya saya berkualitas kok bu. Kalau saya ketemu anak saya langsung saya ngomong tuh ya, bernasihatin ya, begitu ya, berkualitas. Tapi saudara-saudara saya mau tanya, saudara-saudara jatuh cinta pada pasangan saudara, ya, perlu nggak waktu pacaran, kenal, akhirnya percaya, ya, perlu waktu untuk ada rasa percaya. Sehingga saudara-saudara sekalian, penting sekali kita bukan hanya waktu yang berkualitas, tetapi kedua-duanya, kuantitas dan kualitas waktu. Karena kualitas waktu tidak bisa dibentuk berkualitas tanpa kuantitas. Ya. Saya sering sekali dengar para menteri begitu ya, atau wanita-wanita karir yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana anak-anak dengan sepolos-polosnya, dengan sejujur-jujurnya bisa mengatakan mama, ya, dekat dengan mama. Kenapa anak-anak bayi itu sangat dekat pada ibunya? Karena 9 bulan dibawa kemana-mana, begitu kan ya. Itu aja melihatkan Tuhan saya ada proses, begitu ya. Bagaimana kuantitas itu penting sekali. Gak bisa cuma kualitas. Jadi saudara-saudara sekalian, tapi saudara-saudara sekalian, ada banyak juga ibu-ibu yang gak bekerja, ya. Dan tugasnya tiap hari nganterin anak ke sekolah, terus dia ke mall, ke buku, gitu ya. Nggak salah, saudara-saudara boleh, ya. Kalau ketemu udah PR dong, ya, mama anterin lagi ke tempat les, begitu ya. Nah, bukan itu tuh, ya. Tapi bagaimana berkomunikasi tadi, ya. Jika banyak ibu pengacara, ya, ngangguran banyak acara, begitu. Ya, saudara. Jadi bukan masalah berhenti kerja atau bekerjanya, tetapi bagaimana mengisi setiap waktu yang kita ada. Begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau saudara-saudara punya waktu yang sedikit, saudara-saudara harus kerjakan dan isi waktu dengan sebaiknya. Tetapi tidak berhenti di situ. Saudara harus terus meningkatkan waktu saudara dengan orang yang saudara kasih. Saudara-saudara, begitu mudahnya kita membatalkan pelayanan atau makan siang dengan anak kita atau makan malam dengan istri kita ketika bos kita panggil. Ketika tadi yang pada dikatakan ada satu bisnis yang harus ditandatangani, padahal saudara-saudara sekalian, waktu kita ditanya, ya, kalau nanti kita ada di antara 1 kali 2 meter, yang ada di samping-samping kita itu, yang nangis, yang bilang, Pak, kenapa pergi, Pak, jangan pergi sekarang, gitu ya. Apakah itu klien kita? Apakah itu bos kita? Ya, Pak, jangan dong, nanti kok susah lagi ya dulu, gitu kan? Enggak kayaknya ya, dia akan cari rekrut lain, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang hari itu nangis dan yang bilang jangan pergi adalah orang-orang yang mengasihi kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, gunakanlah, isilah dengan baik, prioritaskanlah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berharga dan penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mereka lah yang punya nilai kekal dalam kehidupan kita. Waktu kita ketemu nanti sama Tuhan, dan ditanya sama Tuhan, Tuhan apa? Lu naik mobil apa sekarang mereknya? Gitu kan enggak kayaknya ya. Atau jabatan kamu berapa? Gaji terakhir berapa? Tapi mungkin akan ditanya, apa yang sudah kau ajarkan kepada anakmu? Berapa banyak kasihmu dan pengampunan untuk pasanganmu? Saudara-saudara sekalian, itulah yang harus kita perjuangkan. Itulah keluarga yang menjadi oasis, yang menjadi sumber air dan ketenangan. Perlu diusahakan. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi pada menyinggung bahwa Tuhan memberikan tugas kepada para ayah. Tapi saya juga ingin menyampaikannya kepada para istri. Saya ingin membacakannya dari 1 Petrus 3. Demikian
demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri mereka. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salah hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhalang. Saudara-saudara sekalian, saya baru-baru ini membawakan GKI Cengkir ya. Lucu sekali waktu kami berdiskusi, ibu-ibu sama bapak-bapak berpisah, ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri. Dan kita punya kesempatan seperti itu. Lalu ibu-ibu bertanya begini sama saya, Bu, kalau suami saya lama kasih keputusan, Bu, saya mah gegep begitu ya, misalnya begitu ya. Aduh, Bu, bisa nggak pergi tuh Bu kalau nanya sama suami. Terus kamu gimana? Saya menjawab, tapi begitu kan, katanya udah saya kasih ambil keputusan aja begitu ya. Nah, itu gimana Bu kalau begitu? Atau Bu, suami saya lelet, atau suami saya susah mengambil keputusan, atau suami saya nggak punya inisiatif begitu ya. Gimana nih Bu kita, ibu-ibu begitu. Lalu saya bilang begini, iya Bu, sayangnya di Alkitab cuma ditulisnya tadi tuh ya, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Di situ nggak ada lagi embel-embel suamimu yang kaya, suamimu yang cepat, suamimu yang penuh inisiatif begitu, nggak ada tuh. Di situ cuma titik suamimu. Apapun kondisi suamimu, tunduklah kepada suamimu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini suatu pelajaran yang penting. Saya menyadari waktu saya dulu, saya kan kira-kira 14 tahun yang lalu saya berhenti kerja. Di waktu dulu saya sudah jadi seorang wakil direktur dari suatu perusahaan yang kecil ya. Mama saya adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Dia cuma bilang begini sama saya, Yan, kalau kamu mau kerja, kamu tetap makan 3 kali kan? Anak-anak kamu tetap sekolah kan? Begitu ya. Iya. Saya sangat bergumul sekali sama saya. Karena saya ingin menjadi seorang Yani Soehardi ya, kayaknya pengen ada di majalah apa kayak gitu ya. Saya dari dulu seorang wanita yang aktif, saudara-saudara sekalian ya. Nah saudara-saudara sekalian, tapi waktu saya menggumuli terus panggilan saya, ya suami saya tidak pernah melarang saya untuk bekerja. Dia tahu ya bagaimana istrinya begitu aktif. Mungkin kalau saya di rumah dia mau pusing, jadi teleponin udah pulang gitu ya. Tapi saudara-saudara sekalian, karena suami saya memberikan kelonggaran kepada saya malah ingin bertanggung jawab untuk panggilan yang tidak pernah bisa digantikan, yaitu menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya. Yang lain bisa disuppin saudara-saudara sekalian ya. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau saya nggak pernah punya waktu untuk suami saya ngomong, suami saya lebih senang ngomong sama teman kantornya, marah nggak? Marah kan? Mak, makan malam kamu nggak bisa, nggak diganti sama bos nih. Ya udah deh, bos sama si Ina ya. Tahu saudara-saudara? Enggak kan, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah para ibu-ibu, para wanita yang katakan tunduklah kepada suami. Kadang-kadang kita mau suami kita lempeng, tapi kita nggak menolong dia untuk jadi lempeng. Kita membiarkan mereka untuk jatuh dalam dosa. Dengan apa? Dengan kesibukan kita, dengan ambisi kita. Karena saudara-saudara sekalian, waktu kita bilang tunduk secara keseluruhan. Bagaimana tadi dengan suami yang kurang inisiatif, yang lambat, yang lelet, ya? Nah, juga bilang bijaksana dan kasihlah istrimu. Tapi saudara-saudara sekalian, para kaum ibu, saya selalu berpikir seperti ini. Kalau kita bertemu dengan seorang laki-laki yang mungkin lain dari harapan kita, maaf nih bapak-bapak ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya percaya pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah. Jadi Tuhan gak pernah ketukar mengirim pasangan kepada kita. Betul kan? Tetapi yang kenapa adanya perbedaan-perbedaan dan perjuangan yang luar biasa dalam pernikahan? Karena Tuhan mau membentuk kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sering kali ketemu
makan bakso yuk. Ma, saya lagi puasa sama buat suami saya. Kenapa? Supaya suami saya berubah, gitu ya. Saudara-saudara, nggak salah, bagus sekali. Tetapi saya tanya, maaf Bang tanya, kamu pernah nggak puasa buat diri kamu sendiri supaya kamu juga berubah? Ya, kadang-kadang kita berpikir pasangan kita berubah, tetapi saudara-saudara jangan salah, jangan cuangan. Tuhan lagi mau kita yang berubah, kita yang lebih sabar, kita yang harus lebih rendah hati, kita yang harus lebih menundukkan diri, sehingga Tuhan bisa merubahkan suami-suami kita. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau bertanya, kalau kita pikir suami kita harus berubah, bisa nggak kita rubah? Gak bisa, gak bisa. Yang bisa merubah adalah Tuhan. Seperti Tuhan merubah Paulus, bisa. Paulus yang jahat yang luar biasa dirubah oleh Tuhan. Saya begitu mengasihinya. Tapi saudara-saudara sekalian, yang saya mau bertanya lagi kepada saudara-saudara, siapa yang bisa merubah saudara? Betul Tuhan. Tapi yang kemauan yang kuat di dalam diri kita, itulah yang kita bisa lakukan. Jadi saudara-saudara, ketika kita kepentok nih sama pasangan kita, kita pikir, Tuhan mau apa lagi, sob saya yang berubahnya apa deh, gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi pengharapan bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk bertumbuh, saudara-saudara. Oleh karena itu kenapa pernikahan itu sering digambarkan sebagai berlian tadi ya, di keluarga itu berlian dan mutiara saling menggesek, mungkin melukai, ya, membuat luka dan tidak enak. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan sendiri yang berinisiatif di dalam keluarga itu. Tuhan sendiri yang mengizinkan pergesekan, sehingga apa? Sehingga lebih mengkilat dan memancarkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu para kaum ibu, mari tunduklah kepada suami. Dengan kelakuan kita bisa membuat suami-suami kita mengenal Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, tadi dengan tunduk dan dari panggilan seorang ayah menjadi imam dalam keluarga, kita para ibu menolong para imam itu. Kenapa saudara-saudara sekalian? Saya mau tanya, kalau yang nolong lebih kuat atau lebih lemah? Kuat. Lebih kuat ya kalau yang nolong. Lebih kuat biasanya ya. Secara fisik kita lebih lemah. Tapi kalau Tuhan sudah ciptakan para wanita untuk menjadi penolong bagi laki-laki, seharusnya kita menjadi lebih kuat untuk menguatkan para laki-laki dalam panggilannya sebagai pemimpin. Ingat ya, menolong bukan menggantikan, tetapi mendorong para suami untuk jadi pemimpin dalam keluarga. Lebih susah ya, mendingan kita yang mimpin lebih gampang gitu ya. Tapi itulah panggilan kita, dan saya percaya waktu Tuhan memberikan tugas itu kepada wanita, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Saudara, kami katakan ini mungkin saudara pernah dengar gitu ya, tapi ini yang paling penting, yaitu ketika posisi suami istri itu terbalik, banyak masalah yang akan terjadi. Nah, saudara, saya lanjutkan nomor 2, komunikasikan betapa bahagianya punya anak-anak seperti mereka, istri yang begitu sayang keluarga. Misalkan katakan anak-anak, kamu tahu bahwa kamu punya seorang ibu yang hebat, papa sangat bersyukur untuk keluarga kita. Saudara, anak-anak bisa menghargai keluarganya ketika dia melihat papanya menghargai keluarganya. Istri bisa menghargai keluarganya ketika dia lihat suaminya menghargai apa yang sudah dia perjuangkan. Bahkan ketika yang problem adalah ketika istri sudah perjuangkan, suaminya tidak menghargai. Dan sampai akhirnya istrinya juga benci. Kenapa dia jadi seperti itu ya? Kenapa dia sudah berjuang mati-matian mengorbankan semuanya menjadi hal yang tidak berarti buat suaminya? Yang ketiga, menjadi pendorong dan motivator untuk keluarga. Saudara, ayah punya kuasa di dalam mulutnya, ibu punya kuasa di dalam tangannya. Saudara, kalau saudara, saya bilang sama saya, kalau urusan mengasihi anak-anak, kita nggak bisa kalah, nggak bisa menang sama istri gitu ya. Istri pasti belayannya apanya buat anak-anak menjadi lebih berarti. Tetapi ayah punya kuasa dalam kata-kata. Berapa kali kami mengalami gitu ya, saya waktu anak saya tampil, Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita tentang bagaimana kuatnya kuasa kan para ayah kalau bisa memuji, memotivasi para anak-anak. Suatu kali anak saya ini nari Bali, ya nari Bali. Nah, saya dandanin dia begitu ya. Dari pagi waktu sedang dandanin, saya selalu bilang sama dia, aduh cantik banget, imut, lucu, impel-impel gitu kan. Jadi kecil lebih gebok lagi begitu ya. Dia bisa-bisa aja saudara-saudara sekalian.
Tapi saudara-saudara, waktu udah mulai siang saya telepon suami saya. Lalu saya bilang, Pak, si Elis lucu banget nih, saya kirim fotonya. Kamu ngomong deh sama Elis, gitu ya. Lalu dia bilang, oke, aku mau ngomong sama Elis. Lalu dia telepon. Saya tidak tahu dia ngomong apa, tapi begitu selesai, saudara-saudara, muka anak saya sumringah, ya, senyum-senyum, malu-malu, begitu ya. Lalu saya tanya, Papa bilang apa? Papa bilang aku cantik loh, Ma, gitu ya. Ya ampun, saudara-saudara, saya hari itu pagi itu sebelumnya sudah bilang 10 kali bilang dia cantik, saudara-saudara sekalian ya. Tapi tidak seberarti waktu papanya bilang kamu cantik banget. Papa senang sekali lihat itu. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi betapa berharganya kata-kata seorang ayah. Ya. Nah, tugas kita apa, saudara-saudara, para ibu? Memberi contekan, ya, kasih contekan pada ayah, dan ayah kemudian mengungkapkannya kepada anak-anak. Saudara, banyak sekali kasus anak-anak merasa tidak dihargai di sekolah, di teman-temannya, tapi dia masih bisa survive karena dia masih berharga di rumah. Bagaimana saudara yang terjadi ketika anak-anak remaja berani bunuh diri karena dia merasa teman-temannya sudah buang dia, nggak berharga, di sekolah juga nggak berharga, tempat kerja nggak berharga, dan di rumahnya pun dia nggak berharga. Akhirnya dia bilang, gue mati aja dah, kan gitu ya. Nah, tapi kalau keluarga tempat terakhir yang dia merasa dia dihargai, saudara jangan khawatir. Anak saudara mulai gagal di mana-mana, dia akan kembali ke rumah. Seperti yang hilang. Dia belum nggak berharga di luar, tapi dia akan kembali. Dia tahu di rumah saya itu pasti saya diterima. Nah, saudara, bagian kita adalah sebagai orang tua, bagaimana kita menerima anak kita apapun adanya. Jaga perkataan dan pegang janji. Anak selalu memegang perkataan ayahnya. Apabila ayah selalu berusaha memegang perkataannya, jangan khawatir kalau satu kali gagal. Nah, saudara, janji, anak-anak belajar janji Allah dari janji papanya. Kalau papanya janji ditepati, dia akan belajar bahwa Allah akan berjanji juga dan ditepati. Kita lanjut saja. Ya? Oke. Nah, saudara, terakhir. Nah, saudara, tips praktis bagi saya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjadikan keluarga kita adalah sumber kekuatan bagi anak-anak kita dan bagi diri kita sendiri. Ingatlah, keluarga itu kadang-kadang menjadi kekuatan ya. Banyak saya menemui orang yang koma kemudian bangun. Pas ditanya kenapa kamu bisa bangun lagi? Saya dengar suara istri saya dengar anak-anak saya. Itulah menjadi kekuatan bagi kita dan menyemangati kita untuk hidup. Kalau gitu, apa sih tips praktisnya? Yang sederhana yang saudara lakukan. Tadi makan malam bersama. Ya. Jadi, marilah kita isi. Bukan sekedar makannya isinya apa, saudara-saudara gitu ya. Tetapi bagaimana menciptakan makan malam bersama menjadi sesuatu yang indah buat kita dan buat anak-anak. Berbicara. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat tentang bangsa Israel, setiap kali makan itu sebelum makan mereka cerita tentang sejarah bangsa Israel. Mengapa budaya Israel itu begitu kuat sekali, orang-orang Yahudi, ya? Orang-orang Yahudi itu kuat sekali karena mereka membiasakan diri untuk makan bersama-sama. Dan sebelum makan mereka bercerita tentang sejarah bangsa Yahudi. Itulah yang memberikan mereka sangat fanatik, begitu saudara-saudara sekalian. Nah, jadi yang sangat berarti orang Yahudi kan menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain ya, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya salah satunya adalah makan malam. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mengusahakan yang makan malam. Maka lihatlah tubuh kami tidak pernah bisa langsing karena menunggu bapak pulang jam 8 malam. Ya, jadi mulai makan yang besar begitu ya. Tapi saudara-saudara sekalian, kami ngerasa kalau nggak makan malam bareng-bareng nggak enak, begitu. Karena kami sudah memupuknya sejak anak-anak masih kecil. Dan itu menjadi hal yang indah, begitu ya. Nah, kemudian membaca buku bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kami suka ada bikin buku yang nggak usah rohani, nggak apa-apa juga, gitu ya. Tetapi bagaimana buku-buku yang menarik, yang membangun hobi. Saya dengan anak saya seringkali beli buku art and craft, ya. Kemudian kami mengerjakannya bersama-sama. Nah, saudara cari hobi yang sama, begitu ya. Dan tadi tujuannya sekali lagi membangun hubungan, ya. Kemudian rancang kegiatan keluarga, libatkan isi dengan games, gitu ya. Jadi malam keluarga, tadi yang spesial, coba ciptakan situasi kondisi yang ada, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita begitu cemerlang, kita begitu hebat membuat aktivitas di gereja, bikin acara kebersamaan apa gitu ya. Tapi kalau di rumah kita nggak kreatif. Saudara-saudara, sebetulnya gereja yang paling kecil adalah keluarga. Ya.
Sehingga marilah kita ciptakan kegiatan-kegiatan keluarga yang menarik, ya. Saudara-saudara, saya bukan melarang ke mall, boleh. Tapi saudara-saudara, waktu kita ke mall, kita akan lebih tertarik dengan apa yang ada di mall. Dan akhirnya kita sibuk masing-masing dengan kebutuhan kita sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita di rumah, kita punya game, kita pergi piknik bersama-sama, mungkin hal inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, sebagai akhir kata saya mau ada satu kalimat yang saya ingin berikan kepada saudara-saudara sekalian. Berapa banyak uang saudara memberikan kepada anak-anak saudara? Berapa banyak barang mewah yang saudara berikan kepada anak-anak saudara? Mungkin dan banyak sekali yang dilupakan oleh mereka. Tetapi ketika saudara memberikan waktu saudara kepada anak-anak dan menjadikan anak-anak penting di dalam kehidupan saudara, itulah modal kekuatan hubungan. Saudara-saudara boleh tanya sama anak-anak, kamu ingat lagi kecil apa? Mungkin mereka lupa mainan apa yang saudara berikan, tapi mereka bisa cerita, iya lagi dulu papa lucu ini ya, papa lagi itu main sama-sama sama papa ini, tau gak begini. Hari ini saya sangat ingat sekali tentang papa saya yang sudah meninggal. Saya bilang, anak-anak saya tahu, saya bilang, papa kadang-kadang kangen sama engkau. Engkau itu galak, tapi engkau itu suka bercanda, lucu sekali kalau bercanda. Itu kamarnya kayak Doraemon, apa aja ada. Kadang-kadang papa saya bikin mainan yang karet diputer-puter, terus dia bungkus, terus dia kasih anak-anak kita satu. Sini deh, papa punya hadiah mau nggak? Waktu kita buka, sekarang kan bunyi kerutuk gitu kan, kaget gitu ya. Aduh, kita kaget luar biasa, kita ketawa-ketawa. Terus kami dadani sama papa ya. Waktu zaman dulu itu nggak ada keritingan gitu saudara-saudara. Jadi papa saya panasin besi panas. Dikeritingin anaknya satu-satu di foto begitu ya. Karena saudara, papa saya nggak terlalu kaya, tetapi itu tadi ya, papa saya memberikan waktu yang banyak buat kami, dan itu jadi kenang-kenangan yang indah. Dan saya kadang-kadang malam-malam saya suka terbangun dan saya punya rasa kangen sama papa saya. Bukan kangen untuk berapa banyak mainan atau uang yang diberikan kepada saya, tapi saya kangen ingin memeluk dan ingin berngobrol dengan papa saya. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita perjuangkan waktu supaya keluarga kita menjadi sumber kebahagiaan bagi seluruh anggotanya. Kita akan putar satu film, saudara-saudara sekalian. Seorang anak yang mempunyai cacat ganda ya, tapi suatu hari waktu dia ulang tahun dia minta sama papanya untuk ikut suatu lomba ya. Lombanya ini saudara dari majelis lomba olahraga, yaitu lomba berenang, lomba lari ya, lomba naik sepeda. Kemudian saudara-saudara papanya merasa ini ada suatu hal yang penting bagi anaknya, sehingga ia mengusahakannya. Dia bikin boat, dia berenang agar anaknya ini bisa melewati salah satunya itu dengan lomba berenang. Dia mesti naik sepeda karena dia lima lomba ya. Dan dia harus bawa anaknya untuk menyelesaikan perlombaan. I will join the angels soon.
kita bersama menyelesaikan pertandingan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Dik ini punya anaknya, bukan yang ganteng, yang sempurna, tapi anak yang cacat. Tetapi dia memperjuangkannya. Dia melatih dirinya, menguasai dirinya untuk bisa menang bersama dengan anaknya. Saudara-saudara sekalian, kita juga seperti anak Dik ini yang cacat. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah mati buat kita. Dan dia bukan sekedar mati, tetapi dia bangkit dalam memenangkan maut. Oleh karena itu kita percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memenangkan keluarga kita, untuk menjadikan keluarga kita sumber kekuatan bagi setiap anggotanya. Karena Yesus Kristus sudah menang dari maut. Dan bersama Kristus kita boleh memenangkan pertandingan ini sampai selesai. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, saya ingin kita bersaat teduh sebentar dan kemudian masing-masing pribadi berdoa untuk setiap anggota keluarga. Berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita tidak menunggu anggota keluarga untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Tapi biarlah hari ini dengan adanya satu pengharapan bahwa Kristus bersama-sama dengan kita. Kita mau menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang memberikan semangat pada setiap anggota keluarga untuk menjadikan keluarga sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari saya undang setiap Anda yang hadir tempat berdoa secara khusus buat keluarga kita. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah mempersatukan kami sebagai suami istri dan memberikan anak-anak di dalam rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kasih setia, untuk pengampunan yang terus Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di dalam keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesabaran, untuk kesukacitaan, untuk kesulitan-kesulitan yang boleh kami hadapi bersama-sama di dalam keluarga. Tetapi kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam keluarga kami. Kami percaya kami boleh menjalani keluarga kami, melakukan peran kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, hanya oleh kekuatan, hanya oleh kasih sayang, hanya oleh penyertaan pada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kami dan sudah bangkit melawan maut, maka kami punya pengharapan Tuhan dalam kami membentuk keluarga kami, dalam kami menghidupi keluarga kami, dalam kami menikmati keluarga kami yang tidak sempurna. Tapi karena Engkau-lah yang membentuk keluarga ini, Engkau yang berinisiatif Tuhan membentuk keluarga kami Tuhan, maka kami percaya Tuhan, tangan kuat kuasa Tuhan juga yang menopang keluarga kami untuk boleh bertumbuh menjadi keluarga yang sehat. Biarlah Tuhan melawat setiap pria, setiap suami tempat ini, berikan kami terus kekuatan daripada Tuhan untuk mengasihi istri, berikan
Berikan kami keteguhan untuk melawan dosa. Berikan kami ketetapan hati untuk terus mengikut Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap wanita, untuk jadi perempuan yang ada di tempat ini yang mendapat panggilan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang penolong bagi suami kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, tolong mampukanlah kami. Berikanlah cinta kami yang melimpah, kesabaran dan pengampunan dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, menjadi penolong yang tepat bagi suami hamba Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan peran kami yang penting di dalam rumah, menjadikan anak-anak sejahtera, menjadikan anak-anak bersukacita, menghormati ayahnya. Dan kami sendiri Tuhan, biarlah hamba sendiri, setiap wanita yang ada di sini boleh mempunyai hati yang tunduk, sehingga melalui kelakuan kami yang bersih, melalui kelakuan kami yang benar, membuat para suami makin cinta akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, biarlah kami boleh membimbing mereka untuk terus hidup di dalam kasih setia Tuhan, untuk terus menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang nanti besar sungguh menerima dan memenuhi panggilan daripada Tuhan sendiri. Kami rindu Tuhan, keluarga kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berlian-berlian yang bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan, pimpin hidup, pimpin keluarga, pimpin masa depan dari gereja ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.